Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiana. Saya dari salah satu kampus swasta di Kota Ambon, yaitu ITB Stikom Ambon. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bisnis plan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen kami. Dalam bisnis plan yang saya akan jelaskan ini, contoh bisnis plan-nya yaitu sweater dan hoodie. Oke, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu sweater dan apa itu hoodie. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa pengertian dari sweater dan hoodie itu tersendiri. Jadi di sini sweater merupakan outerwear atau pakaian luar yang serbaguna dan dapat dipakai di atas berbagai pakaian seperti kemeja, kaos, blus, dan lainnya. Sweater pada awalnya adalah pakaian rajut untuk menutupi badan hingga lengan. Jadi awalnya itu sweater itu masih merupakan pakaian rajut yang masih menutup badan hingga lengan saja. Sweater juga memiliki beberapa jenis yang biasa kita sebut kardigan atau pullover. Kardigan memiliki bagian pembuka pada bagian depannya. Jika pullover itu dia tidak mempunyai pembukanya, namun ada juga sweater yang tidak memiliki lengan yang biasa disebut dengan rompi atau waist sweater. Kemudian hoodie tersendiri ini berasal dari bahasa Inggris hood yang artinya adalah tudung atau penutup kepala. Jadi sudah jelas mengapa dinamakan hoodie karena ada penutup kepalanya. Hoodie ini biasanya memiliki desain dengan kantong dan saku pada bagian depan dan memiliki tali untuk menyesuaikan penutup kepalanya. Pada bagian depan, hoodie memiliki pembuka berupa resleting dan zipper, dan ada juga yang tanpa pembuka di bagian depannya. Jadi hoodie ini ada yang bentuknya itu ada resletingnya, dan ada juga yang tidak memakai resleting. Kemudian jenis usaha yang saya pilih ini karena berhubung hoodie dan sweater, maka dia masuk dalam bisnis fashion yang terkenal di kalangan milenial. Jadi banyak milenial atau anak muda sekarang yang minat sekali dengan hoodie dan sweater karena mungkin lagi tren-trennya. Kemudian itu ada produk yang akan dijual. Produk yang saya jual itu yang sudah saya jelaskan itu berupa sweater dan hoodie. Namun sweater dan hoodie yang saya jual ini memiliki harga sesuai dengan kantong anak muda. Kemudian ada manfaat produk. Manfaat dari si sweater dan hoodie ini. Kegunaan sweater adalah sebagai penghangat. Maksud saya penghangat. Dan kegunaan hoodie ini biasa digunakan pada saat jogging atau berolahraga agar suhu tubuh meningkat. Jadi kegunaan sweater itu kegunaan utamanya itu sebagai penghangat. Maksud saya penghangat. Kegunaan lainnya itu seperti fashion gitu. Dan kegunaan hoodie itu bisa dipakai saat jogging untuk menghangatkan suhu tubuh. Bahan yang biasa digunakan itu yang kami jual itu adalah bahan flash. Jadi itu bahan yang tidak tebal dan tidak terlalu tipis. Di mana bahan ini tebal dan tidak menerawang, namun dijual dengan harga yang tidak menjangkau kantong, yang maksud saya yang dapat menjangkau kantong masyarakat. Kemudian di sini sweater tampilannya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kemudian hoodie yang sudah saya jelaskan tadi itu ada penutup kepalanya, tudung, ada sakunya, ada juga resletingnya, tapi saya tidak menampilkan di gambarnya. Gambaran saingan bisnis ini dia berupa produk pakaian dan fashion anak milenial untuk dipasarkan. Jadi itu saingan bisnis itu berupa produk fashion atau pakaian. Keunggulan dari produk yang saya jual itu jahitan produk itu rapi, jadi nyaman sekali dipakai jika suatu produk itu memiliki jahitan yang rapi. Kemudian packing dan pengiriman aman, cepat dan rapi karena berhubung sekarang masih online-nya, jadi saya masih menjualnya dalam bentuk online. Jadi jualnya itu masih melalui media sosial. Kemudian harganya yang termurah dengan kualitas terbaik. Kemudian bahan flash yang sudah saya jelaskan tadi, tebal dan tidak menerawang, dan packingannya 100%
saya jamin itu aman. Kemudian ada analisa pemasaran atau marketing analisis. Di sini analisa pemasaran yang saya berikan ini ada 6. Ada membuat kesan dan image produk. Yang kedua ada penampilan produk. Yang ketiga ada segmentasi pasar. Yang keempat ada strategi harga produk. Yang kelima strategi penjualan, dan yang keenam promosi dan periklanan. Yang pertama di sini membuat kesan dan image produk. Jadi gambaran umum pasar atau gambaran umum produk yang saya jual itu namanya berupa sweater dan hoodie. Jenis produknya itu fashion atau pakaian. Ukurannya itu all size, semua ukuran. Manfaat utama itu sebagai penghangat tubuh. Manfaat turunan itu sebagai fashion dan digunakan pada saat jogging atau berolahraga agar suhu tubuh meningkat. Atau manfaat turunannya itu sebagai fashion atau gaya-gayanya anak zaman sekarang gitu. Kemudian ada penampilan produk. Seperti ini tampilan produk untuk hoodie, di mana di sini deskripsinya berbahan flash tebal, ukurannya all size, panjang bajunya itu 60 cm, panjang tangannya 54 cm, lingkar dadanya itu 102 cm, dan ada varian untuk warnanya. Kemudian ini untuk tampilan produk sweater, seperti ini kurang lebihnya. Bahannya juga sama, fleece tebal, dia bukan baby terry. Karena kalau baby terry itu bahannya tipis dan agak menerawang. Ukurannya juga all size, panjang bajunya itu 62 cm, panjang tangannya itu 52, dan lingkar dadanya itu sama 102 cm. Kemudian yang ketiga di sini ada segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar dibagi menjadi 3, yaitu segmen geografis, segmen demografis, segmen psikografis. Di mana segmen geografis ini usaha yang saya rencanakan itu insya Allah akan berada di Pasar Mardika Kota Ambon. Namun sekarang letaknya masih di rumah sendiri, yaitu Wayero Lapiaso, dan masih berbasis online. Kemudian segmen demografisnya ini merupakan produk yang dapat digunakan oleh orang tua dan remaja milenial. Pakaian ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak atau bayi karena ukurannya hanya untuk orang dewasa. Jadi produk yang saya jual ini diperuntukkan hanya untuk orang dewasa atau anak muda saja, karena ukurannya itu belum ada untuk anak-anak atau bayi. Kemudian ada segmen psikografis, di mana orang dewasa di Kota Ambon dan sekitarnya dengan segala aspek perilaku, gaya hidup, fashion dapat menggunakan sweater dan hoodie ini, karena selain harganya yang terjangkau, sweater dan hoodie ini juga memiliki kualitas bahan yang bukan biasa atau bukan kaleng-kaleng untuk dipakai sehari-hari atau berpergian. Kemudian yang keempat ada strategi harga produk. Di sini metode penetapan harga pada produk sweater dan hoodie yang saya jual itu adalah metode penetapan harga markup, di mana dalam metode ini harga jual per buah ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau margin. Yang kelima di sini ada strategi penjualan. Strategi penjualannya masih sama dengan segmentasi pasar, di mana ada 3, ada berdasarkan geografis, berdasarkan demografis, berdasarkan psikografis, dan juga maksud saya ada 4, dan juga ada strategi positioning, di mana strategi ini dia itu merupakan metode function concept, di mana metode ini menonjolkan functional needs dari produk kami. Karena produk sweater dan hoodie kami ini merupakan produk dengan kualitas yang bukan main-main, namun dengan harga yang menarik hati pembeli. Jadi kita membuat bagaimana sweater itu memiliki nilai tersendiri dengan harga yang terjangkau. Kemudian strategi positioning yang kami gunakan adalah penetapan posisi produk menurut kategori produk, yaitu antara sweater dan hoodie dengan harga dan kualitas produk. Kemudian ada promosi dan periklanan. Jadi strategi promosi yang kami gunakan yaitu masih face to face dan promosi melalui media sosial yang kami punya. Dengan strategi promosi yang kami punya antara lain face to face, caranya yaitu ketika bertemu teman atau kerabat, kita bisa menawarkan produk yang kita jual.
Kemudian dengan cara mempromosikan melalui media sosial, yaitu dengan cara memposting produk yang kita jual dengan menjanjikan produk kualitas produk itu baik agar menarik hati para pelanggan. Kemudian di sini ada analisa produk atau produk analisis. Itu ada dua, yaitu definisi produk dan bahan baku serta tahap produksi. Di sini definisi produk ada hoodie dan sweater namanya. Jenis produknya itu masuk dalam kategori pakaian, ukurannya itu all size, semua ukuran. Manfaat utama sebagai penghangat tubuh, manfaat turunan sebagai fashion dan digunakan pada saat jogging atau berolahraga agar suhu tubuh meningkat, dengan kata lain sebagai fashion belaka. Kemudian di sini bahan baku serta produksi, karena tahap produksi dari produk yang kami jual itu sebenarnya tidak ada, karena sweater yang kami jual ini masih merupakan sweater dari supplier toko. Jadi saya ambil produk itu masih dari toko tempat pembuatannya. Jadi saya tidak membuat tahap produksi. Namun untuk sepengetahuan teman-teman, di sini tahap produksi ini ada pemilihan bahan. Jadi pertama dalam proses pembuatan sweater ini, dia memilih bahan kain yang akan digunakan untuk diproduksi. Jadi yang pertama yaitu dia harus memilih bahan kainnya. Kemudian pembuatan desain. Sebenarnya ada beberapa sweater yang menggunakan desain untuk menarik minat dan membuat tampilan menjadi lebih bagus. Namun ada juga sweater yang tidak menggunakan desain sama sekali. Jadi tergantung pelanggan dia mau menggunakan desain yang kayak gimana. Nanti akan diberitahukan kepada si produksi sweater itu maunya desainnya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu memilih ukuran dan model. Jadi si pelanggan dibebaskan memilih ukuran dan model, karena kebanyakan sweater yang saya jual itu masih ukurannya all size, jadi di semua ukuran tubuh kayaknya pas deh. Kemudian ada pemotongan. Yang kelima itu ada cetak desain. Yang keenam ada proses jahit, itu seperti sablon. Jadi sesuai dengan pelanggan maunya seperti apa. Nanti dia bicarakan kepada si tahap produksi sweater itu. Yang ketujuh ada finishing. Itu jika proses menjahit selesai atau sablon semuanya sudah selesai, maka masuk ke tahap finishing sebelum dikirimkan atau diambil oleh konsumen. Pada proses finishing ini, pihak supplier akan membersihkan sweater, memotong dan merapikan benang dengan quality control, sehingga hanya sweater yang benar-benar berkualitas saja yang bisa didapatkan oleh konsumen tentunya. Jadi di finishing ini si penjual sweater ini sudah betul-betul mengontrol atau melihat si produk ini apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian di sini ada analisa keuntungan yang saya buat, itu ada analisis break even point atau BEP. Di sini ada perhitungan laba bersih. Untuk total cost-nya itu didapat dari total biaya modal, itu saya taruhlah 500.000 per karung. Dengan total biaya transportasi atau biaya yang tidak terduga itu saya taruhlah 100.000. Dijumlahkan dua total ini, total biaya modal dan total biaya transportasi, maka hasilnya 600.000. Untuk pendapatan itu kita definisikan itu untuk terjual per hari dikali 1 minggu dikali harga jual. Untuk sweater dan hoodie, pendapatan dari sweater dan hoodie ini misalnya kita taruh 6 buah dikali 7 hari dikali dengan harga jual per pieces. Itu jumlahnya itu yang saya sudah dapatkan, yaitu ada 2.700.000. Kemudian untuk menghitung laba bersih itu rumusnya pendapatan dikurang TC. TC itu total cost yang ini. Untuk laba kotornya itu atau yang masih kita hitung yang ini itu 2.700.000 dikurang dengan total cost yang ini 600.000. Jadi kita dapat 2.100.000 untuk laba bersih atau keuntungan bersih. Itu untung bersih yang kita dapatkan sudah. Kalau misalnya itu terjual 6 buah per 1 minggu atau 7 hari.
Oke, itu saja video saya tentang bisnis planning saya mengenai bisnis sweater dan hoodie yang insya Allah akan saya buat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.